Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Dewi Silalahi. Saya guru geografi di SMA Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah dibuat. Setiap pagi sebelum memulai pembelajaran, saya melatih disiplin positif peserta didik dengan berbaris dengan rapi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk sikap cinta tanah air, dan juga Pancasila. Berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mengucapkan salam. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bisa berkumpul di kelas, bertanya tentang kabar peserta didik, mengabsen peserta didik, dan mengingatkan tentang prokes COVID-19. Untuk lebih semangat, saya menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan ice breaking agar lebih semangat dan fokus. Masuk pada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran pasca pandemi COVID-19, peserta didik mengalami penurunan motivasi belajar. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik dengan mengirim pada Google Form pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik, untuk mengetahui tindak lanjut yang akan guru rencanakan dalam pembelajaran di kelas. Asesmen diagnostik adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami siswa. Dari melakukan asesmen diagnostik, kita dapat mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran minggu lalu masih ada yang ingat? Kita membahas tentang apa? Pada tahap apresiasi, di sini guru mengingat materi sebelumnya dan menanyakan kembali materi apa yang sudah dipelajari pada pertanyaan sebelumnya. Siswa pun merespon. Pada kegiatan inti pembelajaran, disinilah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, yaitu bagi peserta didik yang menyukai video pembelajaran dengan dijelaskan. Kemudian, bagi peserta didik yang suka untuk membaca dan melatih siswa lain untuk berliterasi. Saya juga menampilkan video pembelajaran dengan ditampilkan teks untuk dibaca peserta didik. Di sini saya menguatkan kembali fenomena geosfer yang terjadi di lingkungan sekitar, yaitu di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada tahap diskusi kelompok, guru menjadi fasilitator bagi peserta didik. Peserta didik belajar berproses dengan bergotong royong. Untuk menghasilkan produk yang dihasilkan yaitu produk yang dihasilkan tentang fenomena geosfer dapat dikirim melalui YouTube, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Produk yang dihasilkan yaitu dapat berupa tulisan tangan, video, poster, atau infografis lainnya.
Di sini peserta didik bebas untuk berproses menghasilkan produk yang mereka minati sesuai bakat dan kemampuan mereka. Banjir yang melanda Provinsi Henan, tempatnya di kota Zhengzhou, China, setelah 3 hari diguyur hujan deras. Fenomena tersebut termasuk pada lapisan hidrosfer. Banyak sekali kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir ini dan kerugian ditaksir mencapai 2,7 triliun. Puluhan korban tewas dan ratusan orang dievakuasi. Beri salam kepada Bu Guru. Terima kasih untuk hari ini anak-anak hebat. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipakai ya. Oke, bagus untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, makasih ya. Menurut saya, materi yang dapat menjadi solusi di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang fokus pada kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil pelajar peserta didik. Saat peserta didik siap mengikuti pelajaran, kemudian kita sebagai guru dapat menuntun mereka berekspresi sesuai kemampuannya dan juga bakatnya. Memberikan tugas yang fleksibel dalam pengerjaannya dan membuat siswa merasa tidak dipaksa untuk melakukan hal yang disuka dalam pembelajarannya dan senang dalam pembelajaran. Itulah hal yang sangat baik menurut saya untuk dilaksanakan. Banyak peserta didik dalam satu kelas yang pada dasarnya memiliki perbedaan dalam bakat dan minat dalam belajar. Dan sebagai guru, kita harus dapat membedakan minat dan bakat mereka dalam pembelajaran. Kemudian, pemahaman orang tua bahwa buku dan guru merupakan sumber belajar. Padahal dalam pembelajaran apa saja, siapa saja, atau bahkan lingkungan sekitar pun dapat menjadi sumber belajar. Lalu pemahaman peserta didik, orang tua, guru, dan juga sekolah dalam hal penilaian yang tinggi merupakan hal yang terbaik dalam proses. Kolaborasi dengan stakeholder yaitu pengawas, kepala sekolah dalam bentuk kebijakan dan dukungan nyata untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Berkolaborasi dengan orang tua atau wali yang paham tentang kemampuan dan bakat peserta didik dan juga kolaborasi teman sejawat yang memiliki visi yang sama. Kesiapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga memudahkan dalam bentuk proses penugasan dan penilaian terhadap peserta didik di kelas. Saya dapat mengakses dukungan tersebut melalui sosial media yang saya punya. Orang-orang yang masih awam atau tidak tahu mengetahui pembelajaran berdiferensiasi sehingga memiliki rasa ingin tahu dan mempelajarinya. Selain itu juga akan mengagendakan pertemuan rutin dengan wali murid untuk membahas perkembangan peserta didik, membuka komunikasi yang aktif dengan stakeholder, dan tentunya saya akan mengupgrade ilmu pengetahuan yang saya miliki sesuai tuntutan zaman, mengikuti seminar, lokakarya, komunitas praktisi untuk pengembangan diri. Pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses rancangan dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik di kelas, agar peserta didik bebas mengekspresikan dirinya untuk mencapai suatu kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu proses rancangan dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik, agar peserta didik bebas mengekspresikan dirinya untuk mencapai suatu kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Praktik pembelajaran dengan judul mengeksplorasi minat bakat peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi materi fenomena geosfer. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.